Salah satu keahlian paling penting di dunia modern khususnya, adalah bisa membedakan mana yang perlu dimasukkan ke dalam hati dan mana yang perlu diabaikan. Dan kali ini saya akan bahas gimana sih caranya agar kita tidak terlalu baper dalam hidup ini. Ternyata kita tidak bisa menghindari interaksi dengan orang lain. Ada kalanya interaksi tersebut membuat kita jadi sakit hati. Entah saat kita berada di dunia kerja, hubungan pribadi, mungkin itu dianggap sepele. Justru bisa jadi sensitif buat beberapa orang. Misalnya, pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak, mungkin bagi beberapa orang pernyataan ini tidak begitu mengganggu. Tapi bagi beberapa yang lainnya, ini sangat sensitif dan mungkin aja melukai perasaan orang lain. Sama dengan kritik. Ini bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup. Menerima dan mengelola sebuah kritik merupakan sebuah keahlian yang juga penting, yang bisa membantu kamu untuk jadi lebih sukses dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai buat hal itu, kalau kamu cocok dengan channel ini, silakan like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya. Dan itu saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa berkembang dengan baik dan memberikan manfaatnya ke banyak orang. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sebagai makhluk sosial, kita ini seringkali mendefinisikan diri kita berdasarkan hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Nah, coba bayangin nih, di skenario ini kamu sedang jalan di mall. Lalu ada orang asing yang menyapa selamat siang, kamu pun membalasnya lalu sambil jalan. Tidak lama, kamu mendengar orang itu komplain dan bilang anak zaman sekarang itu sombong. Dia bilang anak zaman sekarang itu sombong banget ya disapa, tapi nggak dibales. Kamu pun berhenti dan berbalik badan. Tentunya orang asing itu sedang berbicara dengan kamu, lalu tidak ambil pusing dan terus pergi. Beda dengan orang asing tersebut, hal ini menjadi sangat personal. Dia merasa diabaikan, padahal kamu udah membalas sapaannya orang tersebut. Namun dia tidak mendengarkan. Apakah kamu pernah berada di kondisi yang seperti ini? Ini juga cukup familiar dalam kehidupan sehari-hari. Kita berinteraksi dengan bermacam-macam orang setiap harinya, dari hubungan kita yang paling intim hingga orang asing di jalan. Setiap interaksi bisa aja membuat kita menganggap berlebihan, seperti contohnya dengan orang asing yang tadi. Mungkin aja merasa harga dirinya tercoreng karena kamu gak membalas sapaannya yang diberikan, padahal tidak seharusnya orang itu bersikap seperti itu. Tidak semua hal perlu kita tanggapi secara personal. Dan hal ini tentunya bisa mengganggu kesehatan mental kamu jika kamu melakukannya secara terus-menerus. Nah, gimana sih caranya supaya tidak perlu memasukkan ke hati perkataan orang lain yang menyakitkan? Beberapa tips ini bisa kamu praktekkan. Yang pertama, pertanyakan kepercayaan yang kamu pegang. Ingat, emosional seseorang tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitarnya, tapi dari interpretasinya atas apa yang terjadi. Pada akhirnya, interpretasi tadi terhadap sebuah kejadian yang membentuk apa yang kita percayai. Kembali ke contoh orang asing tadi. Mungkin aja ada beberapa kepercayaan yang terbentuk di pikirannya. Seperti misal, jika saya menyapa seseorang, maka orang itu harus membalasnya. Jika orang itu tidak membalasnya, yang berarti orang itu tidak menghargai saya. Jika orang itu tidak menghargai saya, maka mungkin aja dia menganggap saya tidak berharga. Jika hal itu mungkin terjadi, mungkin saja memang benar saya seperti itu. Itu mungkin pola pikir ini, dan itu bisa aja mungkin. Oke, pola pikir ini akhirnya membuat orang asing tersebut kesal, lalu menganggap kalau kamu adalah orang yang sombong. Tapi gimana bila orang asing itu punya pemikiran yang berbeda? Jika saya menyapa dan orang lain tidak menyapa balik, maka ini bukan masalah bagi saya. Itu masalah mereka. Mungkin saja mereka tidak mendengar apa yang saya katakan.
Mungkin saja mereka sedang bad mood. Mungkin saja mereka sedang malas berbicara dengan orang asing, dan seterusnya dan seterusnya. Situasi yang sama namun interpretasinya berbeda tentu menghasilkan kepercayaan yang berbeda juga. Inilah yang harus kita perhatikan dalam menjalani hari. Oke, yang kedua, stop khawatir pada apa yang orang lain pikirkan atau yang orang lain katakan. Pada akhirnya, apa yang orang lain katakan tentang kamu itu sebenarnya nggak penting. Yang harus kamu perhatikan adalah apa yang dirimu sendiri katakan tentang dirimu dan orang yang kamu cinta, orang asing atau kenalan yang tanpa diminta. Memberikan opini mereka tentang kamu. Itu adalah urusan mereka, bukan urusan kamu. Semakin cepat kamu tidak terlalu memperdulikan apa yang orang lain katakan, maka kamu akan semakin bebas. Ketiga, tahu nilai diri kamu sendiri. Tidak semua orang yang dikatakan orang lain itu adalah sebuah kenyataan. Apa yang orang lain pikirkan bisa aja berasal dari interaksi mereka dengan kamu. Bukanlah diri mereka seutuhnya. Punya kepercayaan diri dan tahu nilai diri kamu sendiri merupakan fondasi hidup yang bagus, dan ini membuat perasaan kamu jadi bahagia. Jika kamu punya kepercayaan diri yang rendah, maka kamu mungkin aja bisa mudah meledak jika ada komentar negatif dari orang lain tentang dirimu. Karena ada bagian kecil dari dalam dirimu yang merasa mungkin saja hal itu benar. Tapi jika kamu punya kepercayaan diri yang tinggi, maka kamu bisa membedakan apakah itu benar tentang kamu atau tidak. Dan apabila hal itu benar, sekalipun kamu punya kemampuan untuk memperbaikinya tentang sifat burukmu itu. Keempat, jangan terlalu buru-buru mengambil kesimpulan. Ada fakta yang menarik nih ketika seseorang menghakimi kamu atau memberikan sebuah kritik yang jarang sekali kalau itu semua tentang diri kamu. Hampir setiap kali semua itu tentang mereka, masalah mereka, kebutuhan mereka, dan keinginan mereka untuk mengendalikan kamu atau situasi yang terjadi. Bagaimana dengan kritik-kritik yang memang tidak bisa dihindari, siapapun pasti pernah dikritik. Seseorang semuanya pasti pernah dikritik. Ketika kamu semakin sukses, maka jumlah orang yang memberikan kritik itu akan semakin banyak. Ini adalah sebuah keahlian hidup untuk bisa menanggapi kritik itu sewajarnya aja. Mungkin saja kritik tersebut bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik walaupun agak pedas. Dalam menghadapi kritik, biasanya seseorang cenderung masuk ke dalam dua tipe, yaitu anti kritik sama sekali atau menerima kritik dengan berlebihan. Hal ini dapat dimaklumi lah. Setiap orang wajar kalau ingin dihargai oleh orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kita ini tentunya ingin dinilai baik oleh lingkungan sekitar kita. Jadi ketika kita dikritik, tentunya hal ini bisa menyakitkan. Ada sebuah studi yang menganalisis aktivitas 37 peserta saat mereka menonton video di mana orang-orang mengungkapkan pernyataan positif, negatif, dan netral yang menentukan emosi dasar manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa kritik bisa menyakiti semua orang, meskipun beberapa orang atau tindakan benar-benar menyinggung perasaan. Namun, jika kamu merasa kalau perasaan kamu itu sangat sering disakiti, bahkan cenderung berasumsi bahwa seseorang bermaksud menyakiti kamu secara emosional, mungkin aja kamu cenderung menganggap hal itu terlalu personal. Yang perlu kita pahami sebelum bereaksi terhadap kritik, ada baiknya kita perlu mempertimbangkan dua hal, yaitu yang pertama, siapa yang bicara. Ingat, siapa saja tentu bebas memberikan kritik, apalagi di media sosial. Tapi kita sendiri bisa memilih kritik dari siapa yang patut kita dengarkan. Apakah kritik itu berasal dari orang yang kamu sukai dan hargai? Apakah orang itu mengenal tabu dengan baik, atau orang itu emang terkenal ketus dan tidak sering berinteraksi dengan kamu? Pada intinya, kamu tentu saja perlu menerima kritik dengan cara yang berbeda jika berasal dari orang yang kamu percayai atau yang tidak kamu percayai dengan baik. Kesempatan kedua, tapi tidak selamanya orang lain bisa saja berkata kasar.
Bisa saja mereka tidak punya filter manusiawi ketika seseorang membuat kesalahan dan berucap kalimat yang kotor dan menyakiti perasaan orang lain. Tapi jika terus-menerus, maka hal ini bukanlah sebuah kesalahan, tapi itu adalah pola. Kalau sudah begitu, kamu punya pilihan untuk mengutarakan apa yang kamu rasakan, atau jika orang yang keras kepala, maka kamu bisa mengurangi kontak dengan orang tersebut. Ingat, pada akhirnya, orang itu bebas mengatakan apa yang mereka inginkan tentang kamu. Namun, kamu punya kendali. Mana yang kamu harus dengarkan dan mana yang harus kamu perhatikan dan mana lagi yang harus kamu percaya. Jangan kamu biarkan orang lain menentukan hidup yang kamu jalani ini. Dan hidup yang kamu jalani ini adalah hidup yang kamu tentukan. Ingin seperti apa, silahkan. Oke, sekarang pelajaran apa yang dapat kamu dapatkan dari konten ini? Silahkan review di video ini. Saya undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Semoga saya bisa memberikan manfaat yang lebih lagi dari ini. Dan jika kalian ada request atau apapun itu, silahkan ketik di kolom komentar. Itu sangat membantu saya.